Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 berterima kasih sekali kepada Ibu Eka Yulianti SE MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas analisis keuangan tentang analisis struktur modal. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Destiara Habibah dengan NIM 237. Yang kedua ada Rizky Kansa dengan NIM 238. Yang ketiga ada Anissa Fitriani dengan NIM 239. Yang keempat ada Rinda Yosefira dengan NIM 241. Yang kelima ada Rida Zahra dengan NIM 242. Yang keenam ada saya sendiri Muhammad Arifin Rais dengan NIM 243. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu seperti setiap bulan, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Selanjutnya, rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perusahaan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan. Sedangkan analisis rasio keuangan adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan variabel keuangan tertentu dengan variabel keuangan lainnya, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai berbagai kondisi keuangan perusahaan, tingkat aktivitas, hasil-hasil usaha, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio penilaian. Menurut Rianto menyatakan bahwa struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur atau debt ratio dilakukan dengan cara membagi total hutang jangka panjang dengan total aset. Semakin tinggi debt ratio, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Komponen struktur modal. Yang pertama, modal asing. Utang jangka pendek, short term debt. Utang jangka menengah, intermediate term debt. Utang jangka panjang, long term debt. Yang dua, modal sendiri. Ada modal saham, modal cadangan, modal laba ditahan. Teori struktur modal. 1. Pecking order teori. 2. Signaling teori. 3. Trend of teori. 4. Agensi teori. 5. Modigliani militer atau MM. Faktor yang mempengaruhi struktur modal ada likuiditas, profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode analisis yang kami gunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik dengan software SPSS 20. Populasi dan sampel yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu pada 5 perusahaan dengan periode tahun 2019 sampai 2023. Adapun 5 perusahaannya, yang pertama yaitu PT Temposcan Pacific Tbk, yang kedua PT Bank Siniaga Tbk, yang ketiga PT Sentra Food Indonesia Tbk, yang keempat PT Kimia Farma Tbk, dan yang terakhir PT Papros Tbk. Koefisien determinasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya R-square R adalah 0,314. Hal ini berarti 25,1%. Variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi net profit margin dan current ratio.
sedangkan sisanya 100% dikurangi 25,1% sama dengan 74,9%. Dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Destiara Habibah dengan NPM 237. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,032 dengan nilai signifikansi 0,016. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal, debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya ada tabel analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Dirumuskan persamaan regresi berganda dari hasil estimasi analisis regresi berganda mengenai variabel net profit margin atau X1, current ratio atau X2 terhadap debt to equity ratio atau Y. Jadi Y sama dengan 670,724 ditambah 5,918 X1 ditambah 319 X2 ditambah. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nilai signifikansi H0 tidak berpengaruh dan H1 berpengaruh. Probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, tapi H1 diterima. Probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu H0 diterima, dan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. T tabel senilai 2,074 dan F tabel senilai 3,422. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil uji regresi. A. Hasil uji hipotesis 1. Pengaruh net profit margin terhadap struktur modal. H1. Net profit margin berpengaruh positif terhadap struktur modal berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap Y sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung 3,172 lebih besar daripada 2,074 T tabel, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan bahwa net profit margin berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima. Karena net profit margin atau X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau Y. B. Hasil uji hipotesis 1. Pengaruh current ratio terhadap struktur modal. H1 atau current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X2 terhadap Y sebesar 0,452 lebih besar daripada 0,05 dan T hitung sebesar 765 lebih kecil daripada 2,74 T tabel, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 atau H2 yang mengatakan current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena current ratio atau X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya C. Hasil uji hipotesis 3. Pengaruh net profit margin dan current ratio terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 dan X2 secara stimulus terhadap variabel Y adalah sebesar 0,016 lebih besar daripada 0,05 dan nilai F hitung 5032 lebih besar F tabel 3,422, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 atau H3 secara simultan tidak terdapat pengaruh antara net profit margin atau X1 dan current ratio atau X2 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau Y. Kesimpulan, dari data yang dianalisis dengan menggunakan variabel X atau independen terdiri dari net profit margin atau X1, current ratio atau X2, serta variabel Y atau dependen yaitu debt equity ratio, dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, net profit margin secara parsial berpengaruh positif terhadap struktur modal terhitung lebih besar daripada T-tabel, yaitu sebesar 3,172 lebih besar daripada 2,074. Yang kedua, current ratio secara parsial berpengaruh negatif terhadap struktur modal atau ditolak karena current ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio dengan terhitung lebih kecil daripada T-tabel, yaitu sebesar 765 lebih kecil daripada 2,074. Yang ketiga, hasil nilai F hitung sebesar 5032 dengan nilai signifikan 0,016, sedangkan F tabel sebesar 3,422 dengan signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 5032 ini lebih besar daripada 3,422 dan 0,016 lebih besar daripada 0,05. Maka secara bersama-sama atau secara simultan, net profit margin atau X1 dan current ratio atau X2 berpengaruh terhadap debt equity ratio atau Y. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.